Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita bertemu kembali dalam sukacita Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Andreas Mesak Morib dalam acara siraman rohani kasih. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus, tuntun kami untuk kami dapat mengerti apa maksud Tuhan Yesus bagi kami dari setiap kehidupan yang kami alami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Siraman rohani pagi ini terambil di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini banyak orang tidak tenang. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat dengan semua situasi yang ada. Bagaimana agar kita bisa mendapat jawaban dari setiap pergumulan hidup, dari setiap masalah hidup yang kita alami, berdasarkan nats firman Tuhan hari ini dengan tema Yesus jawaban. Bagaimana agar kita bisa memperoleh jawaban yang tepat dari setiap pergumulan itu? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita perlu datang kepada Tuhan Yesus? Manusia harus sadar bahwa manusia adalah berdosa. Manusia kecenderungan untuk bisa jatuh. Manusia kecenderungan untuk bisa berbuat hal-hal yang tidak sopan. Dan manusia harus sadar bahwa kita ini manusia lemah, tidak berdaya. Maka itu kekuatan sesungguhnya satu-satunya itu ketika datang kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dia bilang, marilah kepadaku. Artinya bahwa Yesus memanggil kita. Itu berarti dia mau tolong kita. Yesus memanggil kita itu berarti dia mengasihi kita. Dia peduli kepada kita. Dia tahu siapa kita. Dia mengerti siapa kita. Maka itu dia memanggil saudara dan saya. Siapa yang dia panggil itu? Yaitu mereka yang letih, lesu, berbeban berat. Apa arti daripada letih, lesu, dan berbeban berat? Kata letih artinya tidak bertenaga lagi. Lesu artinya tidak berdaya sama sekali. Tambah lagi yaitu beban berat. Artinya bahwa beban berat itu muatan yang dia pikul itu ukurannya terlalu besar dan sulit sekali untuk manusia tidak mampu. Kata beban itu adalah barang yang berat yang dipikul, muatannya ditaruh di atas punggung. Kemudian berat itu, ukuran berat itu sukar dan kita tidak mampu untuk memikulnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang letih lesu dan beban berat itu orang yang tidak bertenaga, orang yang tidak berdaya lagi, orang yang memikul bebannya sudah berat dan tidak bisa. Nah, mereka itu segera harus datang kepada Yesus. Mengapa? Kata firman Tuhan, datang kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi jaminannya adalah ketika kita datang kepada Yesus, mereka yang tidak bertenaga, mereka yang tidak berdaya, mereka yang memikul beban berat itu, Yesus yang memberikan kelegaan kepadamu. Dan kelegaan itu tidak ada di tempat yang lain. Kelegaan itu kita tidak akan dapat di mana-mana.
hanya dapat di dalam Yesus saja. Maka itu, mari datang kepada Dia, percaya kepada Dia, andalkan Dia. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan kemampuanmu. Maka kesemua itu Bapak Ibu Saudara membuat kita akan semakin tidak berdaya. Tapi ketika kita merasa kita tidak mampu, kita lemah, kita tidak berdaya, maka di situ kita berlari. Dia bilang, ayah ini, datanglah, mereneo. Saya siap tolong kamu. Saya siap memberikan kekuatan kepada kamu. Dan ketika kamu datang kepada saya, kepada Yesus, satu-satunya jawaban, satu-satunya sumber, satu-satunya pengharapan, satu-satunya sukacita. Ketika kita datang kepada Dia, kepada Yesus Sang Juru Selamat itu, Yesus penolong kita yang sejati itu, maka dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi orang yang datang kepada Tuhan Yesus, percayalah, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan damai, Dia akan mengalami sukacita, Dia mengalami kebahagiaan, Dia mengalami shalom, dan hati yang gembira itu akan terpancar di dalam kehidupannya. Sehingga walaupun ada kebahan, ada pergumulan, tapi ada kekuatan, ada sukacita, ada shalom, ada damai dalam kehidupan kita senantiasa. Puji Tuhan, kalau kita lihat Matius Mazmur pasal 62, dia bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat kepada Allah itu pasti tenang. Tapi dekat kepada yang lain, hari ini kita tenang, belum tentu besok kita tenang. Amin. Hari ini Anda tenang, tapi belum tentu besok Anda bahagia. Tapi dekat kepada Yesus, firman Tuhan jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Semua hal-hal di dunia itu perlu, tapi dia tidak menjamin ketenangan dan kebahagiaan. Semuanya itu hanya sifat sementara, tapi ketenangan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, yang terakhir, Yesus jawaban bagaimana agar kita mendapat solusi, jawaban yang tepat di dalam Yesus. Yang kedua adalah dikatakan ayat selanjutnya, belajar pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, artinya kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita, kita tidak boleh mengandalkan kehebatan kita, kita tidak boleh mengandalkan kegagahan kita, tapi dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah, mari kita belajar sama Dia. Yesus Juru Selamat itu, belajar apa yang kita perlu belajar dari Dia, apa yang kita perlu lihat dari Dia. Yesus Juru Selamat, yaitu Dia bilang apa? Ayat selanjutnya, marilah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau belajar sama Yesus, segala sesuatu ringan. Belajar sama Yesus apa? Di situ dia bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa diri hebat, tapi hanya Yesus yang hebat di atas segala-galanya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat Yesus dalam pelayanannya. Segala sesuatu yang Dia hadapi, dihadapi dengan perkataan kebenaran. Segala sesuatu yang dihadapi ketika Dia dalam pelayanan, orang menfitnah Dia, orang mencaci maki Dia, orang menghina Dia, orang menjolimi Dia, apa sikap Yesus? Bisa dikatakan, ampunilah mereka, ampunilah mereka, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus menghadapi? Dia sabar menghadapi mereka. Dia dengan penuh kasih, walaupun orang berlaku seperti itu sama dia, dia tetap mengasihi dia, dia tetap mendoakan mereka, dia tetap mencintai mereka, karena dia percaya, dia yakin dalam firman Allah. Yesus berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadangkala beban yang kita pikul, masalah yang kita pikul dalam kehidupan kita, kecenderungan kita bisa cepat marah, kita bisa cepat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kita cepat menghakimi orang lain, dan kadangkala di hati mengasihi itu semakin jauh. Tapi pagi ini firman Allah datang kepada
kita. Ketika menghadapi semua itu, belajarlah kepada Yesus, yaitu tetap taat mengasihi Tuhan, taat mengasihi sesama, lemah lembut, rendah hati, memiliki kasih. Dalam Matius pasal 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal bunimu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah dalam segala sesuatu yang kita hadapi tetap mengasihi Yesus di atas segala-galanya, tetap melayani Tuhan, tetap memberitakan Injil Yesus Kristus, dan mari tetap mengasihi satu sama yang lain sampai Yesus datang kembali. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan dua hal ini, shalom dan damai itu akan menjadi bagian dalam hidupnya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, orang yang melakukan firman, dia akan mengalami kemenangan. Orang yang dekat dengan Tuhan, ada kedamaian, ada shalom, ada sukacita, dan kemenangan demi kemenangan akan diraih dalam hidupnya. Tetap percaya bahwa Tuhan kita hidup dan berkuasa bagi kita sekalian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali. Immanuel, shalom, diberkatilah engkau hari ini dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan.